Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki materi bab 2, yaitu norma dan keadilan. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas materi pokok yang berjudul pengertian norma, sumber-sumber norma, macam-macam norma, dan sanksi pelanggaran norma. Baiklah, tadi sudah ditayangkan beberapa gambar yang mencerminkan beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama diantaranya yaitu pelajar yang melakukan penyemprotan ataupun coret-coret baju saat kelulusan sekolah. Dan ada juga pelajar yang berbonceng 3 saat berkendara roda 2. Kemudian masih adanya pelajar yang melakukan tawuran dan masih ada yang membuang sampah sembarangan serta masih ada yang memarkirkan kendaraan bermotor baik itu pun roda 2 ataupun roda 4 di tempat yang dilarang parkir. Nah, mengapa peristiwa tersebut masih sering terjadi? Peristiwa tersebut masih sering terjadi karena masih adanya ataupun masih kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat masih sering kita jumpai hal-hal tersebut. Kenapa? Karena masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, maka diperlukan adanya norma. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma adalah seperangkat peraturan ataupun kaidah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku. Norma bertujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keamanan. Apakah norma dapat dipatuhi oleh masyarakat? Norma dapat dipatuhi masyarakat apabila norma memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal beberapa norma-norma yang berlaku. Yang pertama ada norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat yaitu norma hukum. Yang pertama, kita akan membahas norma kesusilaan. Apakah yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati manusia. Nah, seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Bagi yang melanggar norma kesusilaan, sanksinya adalah berupa perasaan menyesal.
Yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari budaya atau kebiasaan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling berinteraksi ataupun bergaul satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini, masyarakat membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang sopan dan mana yang tidak sopan, ataupun mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Aturan pergaulan dalam masyarakat ini terlihat dari tata cara berpakaian, berbicara, berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Nah, sanksi bagi orang yang melanggar norma kesopanan yaitu berupa pengucilan, tidak disenangi, atau bahkan dicemooh oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Nah, penganut agama manapun meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama pasti berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam kehidupannya dengan mematuhi norma agama yang diyakininya. Sanksi bagi yang melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa dan siksaan di neraka. Dan yang terakhir atau yang nomor 4 adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa. Norma hukum memiliki 2 sifat. Yang pertama, bersifat perintah. Artinya, memerintahkan orang berbuat sesuatu. Jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Dan yang kedua, sifat larangan. Maksudnya adalah melarang orang berbuat sesuatu. Jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Nah, bagi yang melanggar norma hukum, sanksinya berupa dikenai denda dan dipenjara. Demikianlah pertemuan kita pada materi bab 2 norma dan keadilan dengan materi pokok pengertian norma, sumber norma, macam-macam norma, dan sanksi pelanggaran norma. Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.